wah, ini adalah fakta jika WWE ketar-ketir sama keberadaan AEW. Kenapa? Ya mereka kok bikin WrestleMania di London, pengen bikin WrestleMania di London, sementara AEW kan udah punya All In. Jadi ya, kenapa sih WWE itu ingin selalu meniru, ingin selalu menjiplak, dan ingin selalu merasa lebih sukses dari AEW? Terima sajalah faktanya kalau AEW itu jauh lebih baik. Ya itu sih kata fans AEW ya. Cuman nggak tahu nih kalau kenyataannya bakal kayak gimana. Karena gini, jadi WWE akan merencanakan untuk mengadakan WrestleMania di London. Gimana sih detail-detailnya? Dan kira-kira kapan sih bisa terrealisasi kalau misalkan ini benar terjadi? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yuk, balik lagi di MI Wrestling. Hari ini kita coba bahas soal WrestleMania. Jadi, ini berapa hari kemarin ini cukup ramai ya soal WrestleMania. Kenapa? Sebenarnya sih kalau WrestleMania kan bulan April ya. Tapi kenapa sih ramai diomongin dari sekarang? Jadi rencananya adalah WWE pengen mengadakan WrestleMania di luar negeri. Dalam hal ini karena yang berpotensi itu ada di London, di Inggris ya. Jadi pengen lah gitu ngadain di Inggris. Siapa tahu bisa ya kan. Nah, jadi si WWE ini kan udah punya rencana nih sejak diakuisisi sama Endeavor Group dan kemudian dibentuk TKO. Jadi biar teman-teman nggak salah ya, Endeavor tuh induknya induknya TKO ya, induknya TKO. Jadi perusahaan yang menaungi si WWE sama UFC itu adalah TKO Group. Nah, TKO Group ini punyanya Endeavor Group, nah gitu aja ya. Jadi kayak ya inilah ini tempat kalian diem tuh di sinilah sekarang gitu. Jadi dulu mah kan WWE, WWE, UFC, UFC, meskipun UFC udah punya Endeavor Group ya. Nah, jadi mereka bersatu terus ditampung sama satu perusahaan lagi gitu. Satu perusahaan yang bertanggung jawab langsung sama si Endeavor Group-nya yaitu TKO. Itu ya biar nggak salah paham aja. Harusnya sih teman-teman udah tahu ya kalau misalkan nonton gitu. Cuman ya udahlah kita coba jelaskan sedikit aja. Nah, jadi WWE itu punya rencana untuk mengadakan WrestleMania di London. Itu sebenarnya wacananya udah cukup lama ya. Apalagi kan TKO itu udah mulai ini ya, udah mulai gencar untuk mengadakan pay-per-view secara internasional. Jadi nggak cuma di Amerika aja gitu. Untuk beberapa pay-per-view memang ya di Amerika ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi mayoritasnya itu ya pengen lah sekali-sekali ngadain di luar gitu. Siapa tahu bisa ya kan, kayak gitulah. Dan akhirnya ada wacana dari WWE itu sekitar tahun 2022 ya, 22 gitu, apa 23, pokoknya belum agak lama aja, tapi belum yang lama banget gitu. WWE pengen mengadakan WrestleMania di luar negeri dan keluarnya benar-benar keluar secara terbuka itu di 2023 di Money in the Bank. Money in the Bank waktu itu diadain di O2 Arena yang ada di London. Nah waktu itu kan John Cena ya, ada John Cena tuh. John Cena datang terus ngomong, kayaknya kalau misalkan ngadain WrestleMania di London asik nih. Meskipun waktu itu kan segmennya diganggu sama Grayson Waller ya yang bilang WrestleMania mending di Australia gitu. Kayak gitu. Tapi kan itu kan bagian dari show aja ya, jadi gak ada masalah. Cuman intinya secara terbuka WWE menyatakan kalau mereka pengen ngadain WrestleMania di London. Dan ini sebenarnya kenapa baru ada omongan sekarang? Jadi kalau teman-teman belum tahu, sebenarnya kan ini udah diomongin dari tahun lalu ya, secara terbuka gitu. Cuman dari pemerintah Londonnya juga nggak ngasih respon yang cukup baik gitu. Cukup baik di sini maksudnya tidak diharapkan sama WWE. Jadi kayak ya udahlah, ya WWE juga mau gimana gitu. Cuman kalau waktu itu kan responnya gini, kita belum ada wacana untuk mengiyakan apa yang WWE mau. Kenapa? Karena masalahnya adalah berdasarkan kajian-kajian yang kami lakukan, itu tidak memberikan dampak yang begitu signifikan gitu buat perkembangan negara ya. Dalam artian, jadi kan kalau misalkan kenapa sih pengen WWE itu pengen gitu kayak bawa keluar terus pengen kerjasama. Jadi apa?
ada dua, jadi keuntungannya itu ada dua gitu ya, baik untuk WWE maupun untuk pemerintah setempat. WWE dapat talangan modal, jadi dia nggak keluar terlalu banyak lah buat event keluar gitu. Jadi kasarnya duit logistiknya udah dibantu sama pemerintah setempat. Jadi WWE kayak ya mereka tinggal gak usah mikirin lah logistiknya gimana gitu, karena logistiknya udah dibantu diurusin duluan. Jadi nanti mereka tinggal bikin set dan lain sebagainya ya kayak biasa gitu. Dagang tiket dan lain sebagainya, merchandise juga. Ya udah mereka ngadain event gitu. Ngadain event gak terlalu ribet jadinya. Buat pemerintahnya, keuntungannya apa? Devisa negara. Jadi kan tentu kan kalau misalkan ada event-event gitu kan, pasti banyak yang datang ya. Banyak yang datang, banyak penonton. Pasti kan pada beli merchandise, beli tiket, itu kan jelas buat WWE. Tapi kan selain itu juga mungkin di bisnis-bisnis sekitarnya, kayak bar, pop, dan lain sebagainya gitu ya, itu kan pasti ketolong juga tuh. Ada nobar lah, ada talk show lah, apalah. Itu kan banyak juga kan diadakan gitu. Baik oleh WWE secara resmi maupun yang kerjasama sama WWE, ataupun yang memang cuma bagian untuk meramaikan suasana aja. Nah di situ merasa WWE itu merasa kayak kalau misalkan bisa kayak gitu sih bagus ya. Jadi dua-duanya sama-sama punya untung nih. Jadi nggak pengen gitu WWE itu selain karena nggak mau ribet juga, nggak mau gitu kayak berpartisipasi untuk meningkatkan keuntungan negara ya, meningkatkan devisa negara gitu. Jadi kayak WWE makin banyak yang nonton, pemerintah juga untung gitu dengan berani ngadain event kelas gede yang kerjasama sama WWE gitu. Kalau misalkan teman-teman ini ya masih belum kebayang gitu, kenapa sih WWE kayak ngebet banget bawa keluar tapi nunggu ada yang ngajak gitu. Karena apa? Jadi saya pernah dapat pertanyaan soal kok WWE kayak gini sih? Tuh lihat AEW All In mereka adain aja. Nggak takut mereka ngadain sebesar itu loh All In. Kenapa sih pada nggak mau? Ya ini penjelasannya. Cuman memang waktu saya memberikan penjelasan ini, si fans AEW yang ngomong itu denial juga. Cuman ini saya nggak mengeneralisir semua fans AEW begitu ya. Jadi biar ini aja biar jelas. Cuman kan itu kan bagian dari strategi bisnis ya. Kan kalau AEW itu pergerakannya pengen masif dulu. Jadi kayak ya udahlah kita harus keluar uang gitu buat ngadain ini. Ya mau nggak mau gitu kalau AEW tuh. Jadi kayak misalkan mereka mau banyak keluar ngadain event, mau nggak mau keluar uangnya banyak. Jadi saya juga nggak nyalahin manuvernya AEW yang begitu ya. Kenapa kok nggak kayak WWE? Enggak. Cuman ini kan perbedaan strategi bisnis aja ya. Sehingga kalau misalnya ada perbedaan, ya udah gitu, nggak ada masalah. Toh nanti itu kan menyesuaikan dengan kondisi sekarang ya. AEW kan kondisinya lagi merangkak nih. Meskipun udah 5 tahun ya. Tapi kan masih merangkak juga karena kalau bisnis wrestling agak susah guys. Jadi kan lagi merangkak posisinya si AEW itu. Sehingga kan mereka juga mau nggak mau harus boncos itu, siap boncos. Cuman itu urusan kenapa sih boncos terus itu urusan lain ya, karena saya juga udah sering bahas, bosan. Cuman ya mau nggak mau AEW itu keluar uang banyak, eh, harus siap rugi gitu ya untuk ngadain event, karena ya mau nggak mau mereka juga perlu pancingan biar orang tuh nonton dulu nanti urusan bikin komunitas atau apa, maksud komunitas di sini lebih ke ya penontonnya udah solid aja gitu, yang nonton AEW itu udah solid, orangnya udah cukup banyak, nanti kan bakal berkembang kemana-mana juga. Toh kan kalau misalkan AEW juga kayak saya lihat berapa kali tuh event kan nggak selalu sold out ya. Pay per view sih jelas sold out terus. Cuman kalau event yang biasa ya kayak Dynamite, Collision apalagi itu, Collision agak parah sih kalau kata saya. Karena angkanya nggak terlalu signifikan. Kalau yang kemarin, Collision kemarin, ini buat counter langsung aja. Collision kemarin itu, sebelum yang minggu kemarin ya, itu jelek banget kata saya. Karena angkanya nggak begitu memuaskan, cuma berapa ribu gitu. Jadi kapasitas penonton tuh bahkan setengah pun nggak nyampe yang nonton, agak berat.
Tapi di Collision yang minggu kemarin itu penuh. Kenapa? Venue juga disesuaikan. Itu venue AEW itu biasanya menampung sekitar 8.000 sampai 10.000 penonton. 10.000 lebih dikit lah kasarnya. Nah, kalau yang kemarin tuh cuma 5.000 kalau siapa apa 4.000 gitu. E-sport center tuh. E-sport center apa e-sport arena namanya yang di Arlington itu kan cuma sekitar 4.000 lah, 4.000 5.000 lah, setengahnya bahkan. Itu penuh. Ya berarti kan ini soal penyesuaian strategi aja gitu. Nah, ngomongin lagi, kita balik lagi ke WWE ini. WWE itu kemarin sudah mengadakan pertemuan langsung Triple H sama Nick Khan itu ketemu sama wali kota London yaitu Sadiq Khan. Karena sebelum ini jadi si Sadiq Khan ini mulai ngerespon itu setelah Elimination Chamber yang di Australia itu. Dia ngerespon kayak, oh bagus juga nih kayaknya. Mungkin kita bisa buat pertimbangan lah untuk ngadain WrestleMania di sini sesuai dengan yang diinginkan WWE, dan akhirnya sekitaran 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Ya udah WrestleMania lah pokoknya. Udah WrestleMania itu Sadiq Khan resmi ngerespon dengan iya kita siap untuk kerjasama. Nanti kita diskusikan bareng-bareng ya soal ini. Tapi ternyata ini tidak direspon dengan positif. Tapi bukan sama fans AEW, karena fans AEW mah stuck di situ aja sebenarnya. Kayak tadi teman-teman udah lihat di intro ya seperti apa responnya. Cuman yang jadi permasalahan adalah menurut warga London banyak hal yang semestinya lebih tepat untuk diurusin ketimbang bisa ngadain WrestleMania di London. Apa itu? Banyak. Ada kasus kriminal ya, itu kan cukup banyak. Dan juga Sadiq Khan ini posisinya sekarang lagi nyalonin lagi buat jadi wali kota London berikutnya. Jadi posisi dia adalah petahana ya. Saya nggak terlalu tahu detail pemilihan di Inggris ya, jadi jangan bahas pemilunya karena saya nggak tahu. Ya udah. Cuman waktu saya baca posisinya kurang lebih kayak gitu. Si Sadiq Khan itu katanya memanfaatkan posisi dia sebagai wali kota calon petahana ya, dengan menjanjikan mengadakan WrestleMania di London. Jadi kayak kalau kalian milih saya, nanti saya jadiin tuh WrestleMania. Waduh, ini agak familiar dengan yang ada di kita ya, cuman itu sih udah hal umum ya kalau di politik, jadi ya udahlah. Tapi kalau misalkan jadi WrestleMania jadi ya di London, itu kira-kira kapan sih? Kalau kata saya, paling cepat itu 2027 atau 2028. Itu baru yang paling cepat. Kemungkinan bisa aja 2029, bisa aja 2030, tapi kayaknya nggak terlalu jauh dari itu ya. Jadi kemungkinan saya ada di 2027 dan 2028. Kenapa? Karena 2025 udah fix di book di Allegiant Stadium di Las Vegas ya kalau nggak salah. 2026 kemungkinan itu untuk Indianapolis. Karena Indianapolis kan udah kerjasama juga sama WWE dengan mengadakan 3 event besar WWE itu di Lucas Oil Stadium. Mulai dari Royal Rumble tahun depan 2025, SummerSlam 2025, dan WrestleMania. WrestleMania ini belum dikonfirmasi bakal diadain di sana atau enggak. Cuman yang udah dikonfirmasi 2 itu adalah Royal Rumble dan SummerSlam 2025 itu di Lucas Oil Stadium di Indianapolis, Indiana. Jadi kalau yang WrestleMania kita masih nunggu, tapi pasti di Lucas Oil juga ya, karena kerjasamanya memang buat untuk ngadain di Lucas Oil Stadium. Oke, itu aja dulu buat video hari ini. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau kasih komen, ada yang mau ngasih kritik, saran, tulis aja di komen ya. Jangan ragu-ragu nih. Kalau misalkan mau nanya-nanya soal topik-topik bulan, nanti silahkan kita diskusikan bareng-bareng aja. Atau nanti kalau misalkan teman-teman bahasan diskusi yang dipancing oleh teman-teman menarik, saya mungkin akan bahas di community post atau bahkan di video gitu. Jadi pantengin aja community post, pantengin aja videonya gitu ya. Jadi nanti saya pasti upload kok, pasti update gitu. Kalau misalkan nggak selalu merespon di kolom komen ya. Dan juga jangan lupa like dan share jika videonya dirasa bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya.
sekian. Oh ya jangan lupa itu saya buka ini ya, Saweria. Kalau misalkan mau donate donate, nggak mau maksa, jadi silakan kalau teman-teman mau donate silakan, kalau nggak juga ya udah nggak apa-apa. Ya udah sekian.